Ya, dan kami persilakan saudara yang akan dilantik langsung menempati tempat yang telah kami sediakan. Kembali kami persilakan kepada langsung duduk aja Pak. Saya persilakan untuk dapat langsung menempati tempat yang telah kami saya tulis ya, betul. Satu aja boleh, tinggal tanda tangan. Enggak, silakan. Iya. Iya. Maksudnya besok sudah pendidikan. Kami tentukan yang berada sebelah mana Bapak Ibu sekalian. Dan kami mohon kepada fotografer ataupun kameramen, kami mohon untuk tetap berada di tempat yang telah kami tentukan selama acara pelantikan berlangsung. Baiklah, mohon perhatian, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Deni Sudiana SEMSI, yang kami hormati Bapak Aceh Sulaiman SH, hadirin serta undangan yang kami hormati. Seraya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon masa bakti 2021-2026. Diawali menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
Keputusan Bupati Cirebon nomor 490/493 distrik /2021 lampiran 1 berkas tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2021-2026. Bupati Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2015 tahun 2020. Kedua, Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2021-2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 bertujuan untuk 1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. 2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan layanan pendidikan yang bermutu. Keempat, Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berperan sebagai 1. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. 2. Pendukung baik yang berwujud finansial dan pemikiran maupun tenaga di dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan. 4. Mediator antara pemerintah eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Legislatif dengan masyarakat. Kelima, Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berfungsi sebagai 1. Mendorong timbulnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan atau organisasi, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat. 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah DPRD mengenai A. Kebijakan dan program pendidikan. B. Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan. C. Kriteria tenaga pendidik khususnya guru atau tutor dan kepala satuan pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. 5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. 6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan pengeluaran pendidikan. Keenam, pengurus Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 terdiri atas 1. Pengurus harian terdiri atas A. Ketua, B. Wakil Ketua, C. Sekretaris, D. Bendahara. 2. Bidang-bidang terdiri atas 5 bidang, yaitu A. Bidang pendidikan non formal, B. Bidang pendidikan dasar dan menengah, C. Bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan, D. Bidang sarana prasarana dan hubungan masyarakat, E. Bidang pendidikan keagamaan dan madrasah. 3. Kesekretariatan. A. Kepala sekretariat, B. Anggota sekretariat disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Rapat pleno. Peserta rapat pleno adalah
semua anggota pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2021-2026. Ketujuh, dana operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon didanai dari dana APBD Kabupaten Cirebon. Kedelapan, pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, keputusan Bupati Cirebon nomor 420/Cap 539 Distrik /2015 tentang pengukuhan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2015-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kesembilan, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 23 September 2021. Bupati Cirebon dicap ditandatangani Imron. Lampiran keputusan Bupati Cirebon nomor 420/Cap 493 Distrik /2021 tanggal 23 September 2021 tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2021-2026. Susunan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2021-2026. Ketua Aceng Sudaman SH. Wakil Ketua 1 Aan Setiawan SSI. Wakil Ketua 2 Dr. Andes Haji Nur Rasyid. Wakil Ketua 3 Dr. Kiai Haji Wawan Arwani MA. Sekretaris Mujahid SPDI MPD. Bendahara Dr. Andes Herman. Bidang-bidang pendidikan non formal Dr. Andes Kiai Haji Badruddin Hambali. Bidang pendidikan dasar dan menengah Dr. Andes Haji Sudarto MMPD. Bidang pendidikan tinggi dan Iqbal Ahmad Jajuli SH. Bidang sarana prasarana dan hubungan masyarakat Hadi Yono SE. Bidang pendidikan agama dan madrasah Dr. Andes Haji Sudirna. Kesekretariatan Kepala Staf Mas Gun Budianto. Anggota Insinyur Dedi Hartono Wartono Karma. Bupati Cirebon dicap ditandatangani Imron. Persiapan pelantikan. Hadirin kami mohon berdiri. Kepada yang dilantik disilakan menuju tempat yang telah kami tentukan. Bupati Cirebon dengan hormat disilakan. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021, saya Bupati Cirebon dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2026. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Penandatanganan berita acara pelantikan secara simbolis
Kepada Ketua Pengurus Dewan Pendidikan disilakan menuju meja penandatanganan. Kepada Ketua Pengurus Dewan Pendidikan, disilakan kembali ke tempat semula. Bertindak sebagai saksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon disilakan menuju meja penandatanganan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon disilakan kembali ke tempat semula. Bupati Cirebon dengan hormat disilakan menuju meja penandatanganan. Pelantikan selesai, Bupati Cirebon dengan hormat disilakan kembali ke tempat duduk semula. Kepada yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat, hadirin kami silakan duduk kembali. Hadirin serta undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Dewan Pengurus Pendidikan Kabupaten Cirebon kepada Bapak Ajeng Sudaman SH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita telah diresmikan dari kepengurusan Dewan Pendidikan masa bakti 2021-2026. Yang pertama-tama saya hormati dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dalam hal ini dari Imron, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas beserta Sekretaris Dinas dan stakeholder yang ada di Dinas Pendidikan, undangan PGRI atau yang diwakili atau semua undangan dari Dinas Pendidikan yang ada di pendidikan, saya hormati baik para media massa, wartawan dan yang lain-lain, bahwa pada hari ini Pak Bupati, Dewan Pendidikan konteksnya 1 tahun ini dalam status quo. Seharusnya Dewan Pendidikan dilantik itu tahun 2020, karena masa bakti 2015 tahun 2020 harus ada pelantikan lagi, karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, ada permasalahan-permasalahan yang sudah diinginkan hingga pada hari ini tahun 2021 terbentuk kembali Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon masa bakti 2021-2026. Dan perlu mengucapkan terima kasih banget kepada Pak Kadisdik bahwa pelantikan Dewan Pendidikan selama saya di Dewan Pendidikan maupun di DPR paling meriah. Waktu dan pendidikan awal dilantik oleh Pak Sutisna ya tidak semeriah ini, oleh Pak Bundeni juga ini, oleh Pak Sonjaya juga tidak semeriah ini.
Tapi karena situasi kondisi hari ini biarpun situasinya dalam situasi COVID, tapi cukup seperti kita ini dalam konteks pelaminan pernikahan, ada hiasan-hiasan yang mengelilingi kita. Jadi ibarat kata seolah kita ini bangkit kembali dalam bangkit kembalinya bukan dalam pernikahan untuk rumah tangga. Bangkit kembalinya bagaimana pendidikan di Kabupaten Cirebon ini maju 2 tingkat, 3 tingkat sampai beberapa tingkat dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kita tingkatkan IPM kita. Karena kalau IPM kita ini meningkat untuk melek huruf, untuk standar hidup dan untuk pendidikannya kita kuat, berarti income per kapita kita Kabupaten Cirebon ini harus kuat. Nah, pengurus Dewan Pendidikan yang saat ini diisi oleh orang-orang yang tidak diragukan lagi. Ada mantan wakil bupati Haji Dr. Andes Durasik, ada para ulama, ada para cendekiawan, ada unsur dari kemahasiswaan. Jadi apa yang dilakukan untuk kepengurusan Dewan Pendidikan sekarang ini Pak Bupati, mudah-mudahan pola pikir apa yang didapat untuk keilmuannya biar pendidikan di Kabupaten Cirebon itu maju. Cuma sayangnya Pak Kadisnya ini tinggal nunggu waktu beberapa bulan. Jadi kalau Pak Kadisnya ini masih lama, insya Allah pendidikan di Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh Pak Bupati sebagai bupatinya bisa bersaing di bisa bersaing di kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Barangkali itu, selamat bergabung teman-teman kita pengurus Dewan Pendidikan, satu visi dan satu misi bagaimana pendidikan Kabupaten Cirebon, koordinasi dengan distrik, koordinasi dengan DPR dan memberikan masukan ke Pak Bupati. Terima kasih barangkali sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin serta undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Cirebon kepada Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, yang saya hormati para Kepala Dewan Pendidikan yang baru saja dilantik dan para pejabat yang hadir pada saat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi dalam acara pelantikan Dewan Pendidikan di Kabupaten Cirebon ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD sebagai salah satu indikator keberhasilan yang tertuang dalam indikator kinerja utama adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan ini menjadi salah satu elemen dalam indeks pembangunan manusia. Para siswa di sekolah Kabupaten Cirebon merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan dijaga agar
kelak para siswa lulusan sekolah negeri maupun swasta Kabupaten Cirebon menjadi orang-orang yang hebat dan menjadi siswa lulusan terbaik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta Kabupaten Cirebon. Hadirin yang saya hormati, kami pertama ucapan selamat pada Dewan Pendidikan yang baru saja dilantik pada saat sekarang. Kalau kita lihat SK, sebenarnya Dewan Pendidikan habis tahun 2020 ya. Nah, sekarang kita baru saja dilantik ini, alhamdulillah kita baru saja menyaksikan pelantikan Dewan Pendidikan ini. Ada beberapa hal yang saya inginkan dari Dewan Pendidikan ini, bahwa Dewan Pendidikan yang baru saja dilantik ini kami mohon bekerja dengan baik untuk bisa memberikan arah dan juga mengevaluasi pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena yang tadi saya kemukakan bahwa pendidikan ini adalah suatu langkah yang paling awal untuk bergerak di dalam bidang apapun. Orang ekonomi bisa naik, pariwisata bisa berkembang, bahkan pertanian bisa maju. Itu pertama adanya pendidikan. Kalau orang ini pendidikan ini nanti kalau Dewan Pendidikan ini kurang berfungsi atau bermanfaat, nanti akan berdampak terhadap pendidikan yang ada di kita ini. Kalau pendidikan ini berdampak, nanti akan membuat anak-anak kita atau masyarakat Kabupaten Cirebon ini SDM-nya akan tidak mumpuni. Kalau SDM ini tidak mumpuni, bagaimana akan mengolah potensi-potensi daerah, potensi-potensi di daerahnya masing-masing. Karena orang akan bisa bergerak, orang akan bisa menggali potensi ini apabila orang itu mengerti apa potensi yang ada dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Orang mengerti ini itu harus dengan melalui pendidikan. Orang melalui pendidikan akan ditentukan orang ini nanti SDM-nya. Di era sekarang, di era globalisasi, bahwa negara kita adalah negara yang terbuka dan negara kita pun membuat sistem keterbukaan di daerahnya masing-masing. Artinya bahwa Kabupaten Cirebon itu bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya tergantung daerahnya masing-masing. Memang tidak seperti dulu ya. Kalau dulu pada zaman itu, waktu dulu zaman Orde Baru, zaman Orde Lama, memang daerah ini pada saat itu kita program-program di-drop dari atas dan kita melaksanakan program-program itu. Nah, di era globalisasi ini dan di era reformasi ini, daerah diberikan kewenangan untuk bisa berinovasi, menggali potensi, bahkan sampai di tingkat desa. Bahkan di era Pak Jokowi ini, bahwa negara ingin maju ini dari desa. Dari desa akan bisa menggali, bahkan aturan-aturan desa itu diberikan kewenangan untuk berinovasi, menggali potensi, bahkan didorong untuk membuat BUMDes. Bahkan anggaran-anggaran yang ada di desa itu dipersilakan, dipergunakan seluas-luasan untuk kemaslahatan yang ada di desa. Jadi satu desa dengan desa lainnya bisa saja berbeda karena potensi yang ada di desa itu berbeda-beda. Nah, masyarakat di desa itu bagaimana akan bisa mengolah potensi yang ada di desa apabila mereka pun tidak mengerti potensi yang ada. Jadi ilmu itu sangat vital sekali. Kita tahu dan dalam peradaban dunia ini dulu sebelum Arab itu mengetahui atau ada potensi alamnya. Orang-orang Arab ini dulu sering mengeluh, Pak. Sering mengeluh karena orang-orangnya pada miskin. Kenapa? Orang-orang yang banyak beriman, tapi di antara banyak yang miskin, dia cuma mengandalkan peternak dan juga
Jadi mereka banyak yang mengeluh. Tapi kenapa orang-orang kafir menurut pada kenalian Eropa itu dianggapnya beda agama dan banyak yang tidak beragama, tapi orangnya makmur. Nah, kenapa? Karena tidak bisa menggali potensi. Tapi setelah itu ada peneliti dari Inggris, ternyata di Arab itu mengandung minyak terbesar di dunia. Nah, di sanalah lalu digalilah potensi itu. Sekarang Arab pendapatan yang terbesar itu dari minyak. Nah, setelah itu dari minyak baru berkembang kepada yang lain. Nah, inilah kenapa penggalian potensi yang ada di daerah. Nah, tapi potensi penggali daerah itu harus juga mengerti. Kalau kita lihat juga bahwa Allah ini menciptakan alam dan menciptakan manusia ini di dunia, itu memberikan suatu potensi-potensi di daerahnya, di negaranya, mempunyai potensi-potensi yang lainnya beraneka ragam. Tergantung masyarakatnya bisa nggak menggali potensi itu. Nah, inilah orang tidak mungkin akan menggali potensi suatu daerah atau negara apabila orang itu nggak ngerti potensinya itu. Bahkan sekarang di Indonesia pun sudah membuat perdagangan bebas ASEAN. Itu kalau nggak salah waktu zamannya Pak SBY ada MOU perdagangan bebas ASEAN. Artinya bahwa ASEAN ini bisa bertukar atau bisa dagang. Se-ASEAN ini bebas dengan bebasnya. Artinya untuk persaingan terbuka. Bahkan Indonesia ini adalah negara yang penghasil alamnya sangat subur. Bahkan emas ada, bahkan kita sebelum Indonesia merdeka ternyata di Freeport itu oleh peneliti Amerika dan Inggris ini ternyata ada mengandung emas yang terbesar. Maka di sanalah begitu Indonesia merdeka ada perjanjian untuk pengalian di Freeport itu. Nah, ini potensi-potensi yang ada. Maka kami berharap kepada pelantikan Dewan Pendidikan ini memberikan masukan terhadap Dinas Pendidikan kepada guru-gurunya, bagaimana masyarakat Kabupaten Cirebon ini pendidikannya bisa unggul. Insya Allah kalau kita unggul itu pasti kita yang lain-lainnya akan mengikuti. Orang bisa tahu sehat, bisa apa kalau ngerti kesehatan. Kalau orang yang pendidikannya nggak ada, boro-boro masalah kesehatan tidak ngerti. Bahkan kata Rasul pun, "Maman arada dunya falihi ilmi, maman arada akhirata falihi ilmi, maman arada umma falihi ilmi." Barang siapa yang menghendaki dunia itu harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya itu pun harus dengan ilmu. Nah, ilmu inilah yang paling berperan di dalam kehidupan kita. Kalau ilmu itu kita tidak diperoleh otomatis. Nah, makanya orang-orang yang biasanya itu orang yang terpapar pemahaman yang radikal pun kadang-kadang pemahaman agamanya dia itu kurang, tapi saya berpesan kepada Dewan Pendidikan ini, banyak sekali orang itu berilmu dan orang beragama, tapi ilmu dan agama tidak membawa perubahan terhadap karakter dalam pemikirannya, dalam jiwanya tidak ada perubahan. Nah, inilah makanya terutama di negara-negara berkembang kita lihat di dalam sejarah berdirinya Eropa yang tadinya ada kegelapan sekarang menjadi maju, itu dari elitnya ada suatu kesadaran. Jadi banyak ilmu itu sebagai ilmu, agama sebagai agama, tapi ilmu dan agama tidak membawa perubahan dalam pola pikirnya, perubahan dalam sifatnya, perubahan dalam karakternya. Nyewot ini pinter, tapi dewek disewoti
tidak terima. Kritik wong pinter, padahal dirinya sendiri banyak kelemahan. Memarahi orang pinter, padahal dia sendiri tidak banyak kesalahannya. Kenapa? Kesadaran tidak ada. Tapi kalau ilmu dan agama itu bisa membawa perubahan, nanti orang bisa ngaji diri, ngaji rasa. Ini yang jarang dimiliki oleh orang. Makanya orang-orang sufi itu menekankan terhadap kejiwaan. Orang kalau beragama, paling Islam contohnya, paling berkutat di dalam iman Islam. Jadi iman Islam inilah yang di sana ada lapan-lapan yang akan berbeda, yang bisa-bisa digoreng-goreng menjadilah keributan. Tapi kalau orang sufi, iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan itu diukur dari jiwa, diukur dari ininya, dari jiwanya. Jadi kalau ada orang salah, tidak langsung disalahkan, tapi diluruskan siapa yang salahnya ini. Nah itulah orang kalau dulu para ulama-ulama dulu. Kenapa ulama-ulama dulu bisa di Indonesia ini? Kalau kita lihat di dalam peradaban Islam, Indonesia dulu mayoritas bukan Islam. Tapi kenapa sekarang mayoritas Islam tanpa adanya pertumpahan darah? Di negara lain itu sampai pertumpahan darah. Kenapa? Pakainya kekuatan. Tetapi di Indonesia tidak ada pertumpahan darah. Kenapa? Karena para ulama dulu bisa menyebarkan agama Islam dengan batinnya, dengan jiwanya, dengan bahasanya, sampai sholat diganti sembahyang, untuk supaya pada waktu itu jangan menyinggung perasaan orang yang bukan Islam dan tidak ngerti. Sampai pakaian pun dia ubah, tidak harus pakai ini, pakai jubah, pakai sarung, pakai segala macam. Jadi orang akan mengerti dan jadinya dia merasa kenyamanan. Lalu dirubahlah pemahamannya. Dari perubahan pemahaman itulah karena para ulamanya ilmunya tinggi, lalu dia mengarahkan, menuntut kepada masyarakatnya. Karena ilmu dan agama para ulama dulu masuk di dalam jiwanya, merubah di dalam pikirannya, merubah di dalam tingkah lakunya, sehingga orang lain mengikutinya. Dakwahnya lalu langsung dia mengenal dan orang mengikutinya. Tapi sebagian ada ulama-ulama yang sekarang pintar ngakuinya, yang ada kecerdasannya, sering nyalain orang, membidangkan orang itu, sehingga orang itu boro-boro akan mengikuti. Sesama agamanya pun jadinya tidak nyaman. Karena apa? Karena beda pendapat, beda dari pemahaman dia, yang lain salah, yang diajak ngomong orang pemahamannya juga pas-pasan. Banyak kita ini di orang berpendidikan, tapi karena otaknya, ilmunya itu tidak bisa membawa pengaruh. Karena di kita ada di pegawai negeri, ya. Pegawai negeri ini adalah pegawai yang tahu digaji oleh negara, taat kepada negara. Ke Pancasila itu dia kurang percaya. Bahkan ke bendera merah putih pun dia tidak mau hormat. Pas begitu saya diajak debat, diajak ngobrol, itu karena dia tahu cuma pemahaman dari satu pihak. Padahal dia itu orang berpendidikan. Nah inilah kenapa ilmunya tidak membawa pengaruh di dalam perubahan pola pikir dan tingkah lakunya. Sebenarnya dia berpikir, loh kenapa NU kok boleh, Muhammadiyah kok boleh, Al-Wasliyah kok boleh, tapi pengajian saya kok nggak boleh. Ini tanya kepada ulama-ulama yang itu membolehkan, baru itu nanti kecerdasan. Masuklah dalam perubahan. Kalau ini mengaji, terus di situ. Lalu dia dicuci otak, lalu yang lainnya jadi menganggap yang lain salah. Nah ini saya karena punya teman-teman yang pendidikan umumnya tinggi, tapi ternyata dia kena itu pemahaman. Kenapa? Karena ilmunya tidak bisa mempengaruhi pola pikirnya dan kalah nafsunya oleh nafsunya. Nah inilah
kami berharap di Dewan Pendidikan ini harus bisa membawa pengaruh pendidikan-pendidikan ini kepada perubahan karakter baik pemikirannya, tingkah lakunya umat ini agar nanti maju. Jangan ilmu cuma sekedar ilmu, tapi tidak ada perubahan gaya bicaranya, gaya apanya. Nah, itulah kami berharap kepada Dewan Pendidikan ini yang baru saja dilantik ini memberikan masukan terhadap dinas pendidikannya, kepada para kepala sekolahnya. Oh, ini loh, Cirebon ini kurang dalam bidang ini. Lalu kita dibahas, lalu pun membuatlah kebijakan ini supaya nanti pendidikannya cepat tambah maju. Karena saya yakin Cirebon kondisi apapun yang namanya di Indonesia, di dunia, kalau ilmunya tidak mumpuni, tidak akan orang ini akan maju. Nah, inilah sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para Dewan Pendidikan yang baru saja dilantik, dan mari kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kemajuan Kabupaten Cirebon yang kita cintai ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudara yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Haji Wardi MA. Untuk itu kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qatimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma innaka ta'lamu sirra wa 'alaniyati taqal madrati. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati taqal madrati. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati taqal madrati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin serta undangan yang kami hormati, demikian acara pelantikan pada hari ini telah selesai. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada yang telah dilantik menggunakan salam Nusantara, diawali oleh Bupati Cirebon serta diikuti oleh undangan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, saya udah. Pak, dari hasil pelantikan ini apa yang diharapkan? Mana nih? Pak Ceng, sini dulu nih. Ya, ini kita baru saja melantik Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon. Yang kami harapkan bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon ini setelah ada pelantikan, mari bekerja Dewan Pendidikan ini untuk kemajuan pendidikan Kabupaten Cirebon. Karena Dewan Pendidikan ini ada jabatan yang strategis di dalam bidang pendidikan ini yang memberikan bisa arahannya, bisa masukannya, bisa memberikan evaluasinya terhadap para pendidik di Kabupaten Cirebon. Karena pendidikan ini akan bisa sukses ya. Pertama di dalam keluarga siswanya itu. Yang kedua anak didiknya. Nah, yang ketiga yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah ini ya Dinas Pendidikan, ya Dewan Pendidikan, pemerintahnya. Jadi 3 unsur ini kalau bisa satu kesatuan dan sama-sama keinginan ingin maju, insya Allah nanti murid ini akan bisa maju. Amin. Jadi muridnya, dukungan orang tuanya, dan pemerintah hadir. Nah, jadi pemerintah itu hadir dalam hal ini. Pemerintah kan sistem pendidikan, jadi dinas pendidikannya, gurunya, dewan pendidikannya satu kesatuan yang sama-sama untuk mengarahkan anak-anak didik kita. Maka anak-anak didik kita itu akan bisa baik. Pak, Ya. tapi fakta realita di lapangan sendiri tingkat pendidikan Kabupaten Cirebon kan masih terhitung rendah, Pak, dan ini udah berjalan bertahun-tahun. Ya. Kenapa penyelesaian? Nah, inilah makanya Kabupaten Cirebon ini salah satu kabupaten yang pendidikannya masih tingkat bawah, penganggurannya juga tingkat bawah. Nah, ini pasti faktor dari pendidikan. Maka kami ingin dengan adanya pelantikan Dewan Pendidikan ini memberikan masukan-masukan terhadap kami, terhadap pemerintah. Nah, itu bagaimana nih agar pendidikan Kabupaten Cirebon ini bisa naik. Nah, itu maka masukannya konsep. Jadi Dewan Pendidikan ini kerja diantaranya membuat juga konsep pendidikan yang baik itu bagaimana. Oke. Ya, siap. Pengisian formasi keanggotaan dan latar belakang yang ada beda. Memang ada gitu. PR apa? Enggak, bukan. Memang itu dalam Permendiknas. Dewan Pendidikan itu harus memenuhi semua komponen. Bukan berbeda, memang itu harus. Itu diatur dalam undang-undang. Nah, makanya dengan ada unsur para cendekiawan, LSM, tokoh masyarakat, pengusaha, dunia pendidikan, DPR itu sudah memenuhi yang sangat strategis untuk bagaimana turun rempuk, bagaimana pendidikan Kabupaten Cirebon itu maju beberapa digit dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, itu semuanya sudah mengena. Tinggal bagaimana kita koordinasi langkah awal Dewan Pendidikan ini, karena terlambatnya rotasi-mutasi promosi yang ada di Dinas Pendidikan. Setelah terbentuk kita urung rempuk, baru besok lusa mungkin untuk pengisian jabatan kepala sekolah SD SMP yang masih PLT jabat itu kita bersama, nanti kita tanda tangani, baru ada pelantikan khusus untuk di Dinas Pendidikan. Ini kan terpilih lagi, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya apa yang lain sama sebetulnya menganalisa sebuah pendidikan kabupaten sama, karena kita juga ya satu tahun dalam status quo Dewan Pendidikan ini ada kekosongan, dan kedua situasi permasalahannya. Mudah-mudahan terpilihnya Dewan Pendidikan baru yang telah Pak Bupati kukuhkan dan Kepala Dinas bersama dengan baik, COVID-nya hilang, dunia pendidikan maju, itu saja. Karena ini bukan permasalahan kabupaten per kabupaten, masalah COVID nasional dan bahkan internasional. majunya itu perspektif seperti apa? Ya majunya kita urung rempuk untuk memajukan anak didik. Nah, bagaimana kalau anak didik kita gurunya saja istilahnya nggak pernah hadir tatap muka, ya kita harus kembalikan, COVID-nya hilang, pendidikan maju. Ya. Kan pernah juga di Dewan Pendidikan dulu. Perbedaannya apa dengan sekarang? Sama. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan yang tugas dan fungsinya mengiringi bagaimana dunia pendidikan Kabupaten Cirebon, terutama Dinas Pendidikan, dan memberikan masukan kepada Pak Bupati, biarkan dunia pendidikan itu maju dong. Yang tidak maju itu karena ada COVID.
Menyangkut gubernur dan menyangkut keseluruhan. Jadi yang dianalisa apa? Ya seperti itu, saya kira bukan Kabupaten Cirebon saja. Menyeluruh. Fungsinya seperti dewan mengawasi. Oh iya, dibaca tuh punya voksinya. budgeting, controlling. Nah ini makanya mumpung ada Pak Bupati, selama ini ya untuk apa yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan itu ya masih konteksnya anggarannya itu nanti Pak Bupati dengan kepala dinas. Berarti kalau ada masalah di pendidikan kita bisa ngadu ke Dewan Pendidikan. Oh bisa ngadu. Tapi sifatnya Dewan Pendidikan juga berikan masukan, bukan eksekutor gitu. Tapi tidak bermain proyek juga kan di Dewan Pendidikan? Nggak ada. Kalau ada catat, siapa yang Dewan Pendidikan main proyek macam-macam, laporan ke polisi. Nah, ini Ya benar kan? iyalah. Ini keren banget nih. Kenapa? Bukan kewenangan dan bukan polisinya. Pak, Kalau ada person Dewan Pendidikan, awas loh. banyak jumlah sekolah yang rusak di kabupaten, Pak. Ini yang Terus kita